Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang proses belajar mengajar, tetapi juga tentang bagaimana sebuah lembaga tersebut mampu berkembang, dapat dikenal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Di era digital saat ini, dunia pendidikan menghadapi perubahan yang sangat pesat, baik dalam bidang pemasaran, inovasi, maupun peluang bisnis pendidikan. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjawab sekaligus membahas beberapa pertanyaan yang sangat penting mengenai bisnis pendidikan berdasarkan sudut pandang dan pemahaman saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelianti Ningsih dengan NIM 123011053. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam kelas 6C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan terkait urgensi pemasaran pendidikan, peluang bisnis pendidikan, serta tantangan bisnis pendidikan di daerah dengan keterbatasan sumber daya dan sumber daya manusia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Misdah MPD, yang telah memberikan arahan dan pembelajaran sehingga saya dapat memahami materi yang dibahas pada video kali ini. Dalam video ini terdapat 3 pertanyaan utama yang akan saya bahas secara runtut dan sistematis. Pertanyaan pertama, yaitu urgensi pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan dan contohnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan pertanyaan yang kedua, yaitu satu peluang bisnis pendidikan yang saya pilih untuk dilakukan beserta alasannya. Dan pertanyaan yang ketiga, yaitu terkait tentang tantangan peluang bisnis pendidikan pada wilayah yang memiliki keterbatasan SDM maupun SDA, serta strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, saya akan masuk pada pembahasan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, urgensi pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan beserta contohnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi menurut saya, pemasaran yang efektif sangat penting dalam bisnis pendidikan, karena pendidikan saat ini tidak hanya bersaing dalam hal kualitas, tetapi juga dalam bagaimana lembaga pendidikan tersebut dapat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Banyak sekolah, bimbingan belajar, kursus, maupun pelatihan memiliki program yang bagus dan baik, tetapi kurang diminati karena promosi dan penyampaian informasinya masih kurang menarik. Nah, yang mana pemasaran yang efektif itu berfungsi untuk pertama, memperkenalkan program pendidikan kepada masyarakat, kedua, membangun citra atau reputasi lembaga, ketiga, menarik minat peserta didik, dan yang terakhir tentunya menjaga hubungan yang baik dengan orang tua maupun kepada siswa.
Di era digital sekarang, teknologi informasi sangat membantu pemasaran pendidikan menjadi lebih luas dan lebih cepat. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun WhatsApp. Nah, yang mana melalui media sosial ini, lembaga pendidikan tersebut dapat membagikan informasi kegiatan belajar, prestasi siswa, testimoni alumni, hingga video pembelajaran yang tentunya menarik. Contohnya, sebuah bimbingan belajar online membuat konten video singkat di TikTok tentang tips belajar matematika maupun mata pelajaran lainnya. Nah, yang mana dari video tersebut tentunya banyak siswa yang tentunya menjadi tertarik karena pembelajarannya terlihat mudah dipahami dan tentunya menyenangkan dan seru. Yang akhirnya mereka mendaftar menjadi peserta kursus dalam bimbel tersebut. Karena ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tersebut dapat membantu pemasaran pendidikan menjadi lebih efektif, murah, dan tentunya terjangkau oleh banyak orang. Nah, selain itu, media sosial pemasaran pendidikan juga bisa dilakukan melalui website resmi seperti Google Meet, Zoom Webinar, ataupun aplikasi pembelajaran online lainnya. Nah, dengan begitu, masyarakat tersebut lebih mudah mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke tempat pendidikan tersebut. Nah, singkatnya, menurut saya, bahwa pemasaran yang efektif ini sangat penting karena dapat membantu lembaga pendidikan tersebut untuk tetap bertahan, tetap berkembang, dan tentunya lebih dikenal oleh masyarakat di tengah persaingan yang semakin ketat. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu satu peluang bisnis pendidikan yang saya pilih untuk dilakukan beserta alasannya yang tepat. Nah, jadi peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah dengan membuka bimbingan belajar berbasis online dan offline untuk anak sekolah dasar. Mengapa demikian? Nah, jadi saya memilih bisnis ini karena saya melihat bahwa kebutuhan terhadap pendidikan tambahan saat ini semakin meningkat. Karena banyak sekali siswa sekolah dasar yang tentunya masih mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, terutama pada pelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, maupun pelajaran umum lainnya. Nah, selain itu juga, tidak semua orang tua tentunya memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak belajar di rumah karena kesibukan dalam suatu pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, keberadaan bimbingan belajar ini akan menjadi salah satu solusi yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, alasan lainnya adalah karena perkembangan teknologi ini membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel, yang mana bimbingan belajar ini tidak harus dilakukan secara tatap muka saja, tetapi juga bisa melalui WhatsApp, Google Meet, ataupun melalui Zoom. Nah, dengan begitu, jangkauan peserta didik ini akan menjadi lebih luas. Dan menurut saya, bisnis ini memiliki peluang yang bagus dan tentunya baik, karena kebutuhan pendidikan akan selalu ada, yang mana orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki prestasi yang baik, dan pembelajaran tambahan sangat dibutuhkan untuk membantu pemahaman siswa tersebut. Nah, jika saya menjalankan bisnis ini, saya ingin membuat pembelajaran ini yang tentunya lebih menjadi santai, menyenangkan, dan tentunya tidak membosankan terhadap siswa. Misalnya, menggunakan permainan edukatif, menggunakan video animasi, kuis interaktif, dan memberikan reward kecil agar anak-anak ini tentunya lebih semangat dalam belajar. Selain itu, saya juga ingin membuat biaya belajar ini menjadi lebih terjangkau agar dapat membantu anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Dengan begitu, bisnis ini menjadi pendidikan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Nah, yang mana menurut saya bisnis pendidikan ini bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan manfaat dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dalam suatu masyarakat. Nah, oleh karena itu, saya memilih bimbingan belajar sebagai peluang bisnis pendidikan yang ingin saya lakukan. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai tantangan peluang bisnis pendidikan pada wilayah yang memiliki keterbatasan SDM dan SDA, serta strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, jadi menurut saya, menjalankan bisnis pendidikan pada wilayah yang memiliki keterbatasan SDM maupun SDA merupakan tantangan yang cukup besar. Karena apa? Karena SDM atau sumber daya manusia yang terbatas tersebut misalnya berupa kurangnya tenaga pengajar yang kompeten, rendahnya kemampuan penggunaan teknologi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Nah, sedangkan keterbatasan SDA atau sumber daya alam dapat berupa kurangnya fasilitas belajar, jaringan internet yang sulit tentunya, listrik yang tidak stabil, hingga akses transportasi yang cukup jauh dan sulit dijangkau. Nah, contohnya, pada beberapa daerah pedalaman atau desa terpencil, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan tambahan secara maksimal. Karena apa? Karena keterbatasan fasilitas dan tentunya karena terbatasnya tenaga pengajar yang kompeten. Nah, selain itu, perkembangan teknologi pendidikan ini juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan jaringan internet maupun perangkat pembelajaran. Nah, yang mana menurut saya kondisi tersebut menjadi tantangan yang cukup besar dalam menjalankan bisnis pendidikan. Namun, walaupun memiliki banyak keterbatasan, saya juga percaya bahwa tantangan tersebut tetap dapat dihadapi dan diatasi dengan beberapa strategi yang tepat. Nah, misalnya dengan strategi pertama, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang sederhana dan mudah digunakan oleh kalangan masyarakat. Nah, misalnya dengan menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Karena apa? Karena aplikasi tersebut lebih ringan dan tentunya mudah diakses dibandingkan dengan platform lainnya. Nah, yang mana strategi kedua itu bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pembelajaran campuran atau blended learning, yaitu dengan menggabungkan pembelajaran offline dan online. Nah, dengan tersebut guru dapat datang langsung ke lokasi tertentu untuk melakukan pembelajaran tatap muka, lalu kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas ataupun pendampingan melalui media online sederhana. Nah, cara yang ketiga itu bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar, seperti tokoh desa, sekolah, maupun pemuda setempat. Nah, yang mana menurut saya dukungan masyarakat ini sangat penting agar program pendidikan ini dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh lingkungan sekitar. Nah, yang mana strategi tersebut atau strategi berikutnya menggunakan media belajar sederhana dan tentunya mudah ditemukan di lingkungan sekitar agar proses pembelajaran tersebut tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Nah, selain itu, penting juga untuk memberikan motivasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Karena apa? Karena apabila kesadaran masyarakat terhadap pendidikan meningkat, maka peluang berkembangnya bisnis pendidikan juga akan semakin besar. Nah, jadi menurut saya, walaupun terdapat banyak sekali tantangan dalam menjalankan bisnis pendidikan di wilayah dengan keterbatasan SDM dan SDA tadi, maka peluang tersebut tetap dapat berkembang apabila dijalankan dengan kreativitas, inovasi, serta strategi yang tentunya tepat. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi ini telah membuka peluang besar dalam dunia bisnis pendidikan. Namun, perlu kita ingat bahwa keberhasilan dalam menjalankan bisnis pendidikan ini tentunya tetap memerlukan strategi pemasaran yang tepat, inovasi, dan memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di
masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita tidak hanya dituntut untuk memahami pendidikan dari sisi teori saja, tetapi juga perlu memiliki kemampuan berpikir yang kreatif, adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, saya berharap bahwa pembahasan yang telah saya sampaikan pada video kali ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan dan wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.